Tapi memang salah satu karakteristik manusia itu kan idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau kalau dikasih sifat enak susah, idza massahu syarru jazua, berkeluh kesah. Siapa aja curhat. Ya, wa idza massahu khairu manua, ketika dapat nikmat, waduh, hilang. Ya, diminta aja. Oh, enak aja lo. Kan? Nah, itu karakter manusia sebetulnya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Al-imanu syatran, kata iman itu terbagi dua nanti. Iman itu terbagi dua, as-sabru wa syukru. Sabar dan syukur. Nah, bahasan yang pertama adalah sabar. Wa minal munjiatil azimah, di antara perkara yang dapat menyelamatkan yang agung adalah as-sabru ala bala'illah, sabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala, wa syukru, dan bersyukur li na'maillahi, terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa zuhdu fid dunya, dan zuhud di dalam dunia, al musyghilatu anillah, yang dapat menyibukkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud dalam dunia yang dapat menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amma sabru, adapun sabar, fa fadailuhu azimatun, maka fadilahnya sangat besar. Wa hajatul mu'min ilaihi fil ahwali kulliha da'iyatun wa amatun, dan kebutuhan seorang mukmin kepada sabar fil ahwali kulliha, dalam semua keadaan, dalam setiap keadaan, da'iyatun amatun, ya, mendesak dan menyeluruh, gitu ya. Penting banget bagi seorang mukmin terhadap rasa sabar, gitu ya. Wa ma warada fis sabri anillahi ta'ala, dan apa yang datang dalam sabar dari Allah Subhanahu wa taala, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal amri wat tagrib wat targhib, baik itu dari perintah, wat targhib, dan anjuran, katsirun muntasyirun, sangat banyak. Jadi dalil-dalil yang merupakan perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala, atau merupakan anjuran dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sabar ini sangat banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, memohon pertolonganlah kamu sekalian, bisabri, dengan sabar, wassalati, dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabasyiris sabirin, ya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi orang yang sabar itu di antara tanda-tandanya adalah orang yang apabila dia mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, dia selalu mengembalikan semuanya kepada Allah seraya berkata, sesungguhnya inna lillahi, sesungguhnya semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala nabihi alaihi salatu wasalam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wasbir, bersabarlah kamu wahai Muhammad, wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi sabar kepada Allah semua, ya. Tidak ada kesabaran itu kecuali atas pertolongan Allah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah kamu wahai Muhammad, li hukmi rabbika ay lintidai qada'i rabbika, untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, fa innaka bi ayunina, maka sesungguhnya engkau
bi'ayunina, dalam pengawasan kami. Wa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami telah menjadikan minhum di antara kamu sekalian, di antara mereka, yaitu Bani Israel, a'immatan, para imam, ya, para pemimpin, yaitu yang dimaksud adalah al-anbiya, ya. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah berkata atba'ul anbiya. Yang dimaksud bukan hanya saja para nabi, kata Imam Qatadah, ya, tapi juga atba'ul anbiya, para pengikut para nabi. Yahduna, yang memberikan petunjuk atau yang menunjukkan, bi amrina, terhadap perintah kami, lamma sabaru, selama mereka sabar. Selama mereka sabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja tanya, yuwaffas sabirun, orang-orang yang sabar disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Ya. Tanpa terhitung, gitu ya. Jadi ini semua ayat-ayat yang kita baca tadi adalah betapa banyaknya perintah Allah Subhanahu wa taala dan anjuran Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah sabar ini. Banyak banget. Ini juga kalau di enggak semua ya, dalam Al-Qur'an lebih banyak lagi. Ini aja yang baru sebagian, banyak banget tentang perintah sabar, apalagi yang belum dibaca. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, mayas biru yusabbiruhullah, barang siapa yang bersabar maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Wa ma'utiya ahadun ata'an, dan tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian khairan, yang lebih baik, wala ausa'a, dan yang lebih luas, minas sabri, daripada kesabaran. Jadi tidak ada pemberian Allah kepada seseorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Jadi kalau ada seorang hamba yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah pemberian Allah yang terbaik buat dirinya. Tapi ada satu ulama yang mengatakan jangan minta sabar, katanya. Ya. Jangan kalau kita berdoa kepada Allah, jangan ya Allah berikanlah kesabaran. Karena seolah-olah kalau kita meminta kesabaran, kita meminta diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta gitu ya. Kecuali ketika kita mendapatkan musibah, cobaan, kita meminta kepada ya Allah, sabarkanlah. Kuatkanlah, gitu. Tapi yang kedua itu benar. Orang kalau diuji baru minta sabar. Minta sabar. Kalau enak-enak minta sabar gimana? Iya. Diuji itu udah diuji itu. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru mi'walul mu'min. Kesabaran adalah merupakan pegangannya orang yang mukmin. Jadi orang yang mukmin itu pegangannya adalah sabar. Andalan seorang mukmin sabar udah. Dia apa dia sabar udah. Wasabru amiru junudil mu'min, dan sabar itu adalah pemimpin tentaranya orang mukmin. Jadi pemimpin dia orang yang paling sabar, berarti orang yang paling hebat di antara orang-orang mukmin. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Dalam kesabaran atas apa yang tidak kamu sukai, khairun katsir, terdapat kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita tidak suka kepada sesuatu atau tidak mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, atau misalnya kita meminta kepada Allah sesuatu yang kita harapkan, kemudian Allah tidak memberikan itu kepada kita, sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, niscaya di situ tuh ada kebaikan yang banyak. Kalau kita sabar, tapi gitu ya. Rasa sakit, misalnya kita sakit, puyeng segala macam, ini kan ujian Allah. Pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya kalau kita mau sabar. Sakit yang kita terima, kalau kita sabar, minimal banget ya, kalau kita sabar adalah menjadi kafaratul dzunub, menjadi kifarat dosa. Itu minimal. Tapi bukan berarti kalau sakit itu karena kita saking sabarnya nggak mau berobat. Ya salah lagi aja. Ngapus dosa. Gitu ya. Ngapus dosa. Harus ada ikhtiar juga. Ya. Saking katanya dulu saya pernah mendengar ceritanya dari
dari guru di Hadramaut itu ada dulu sebagian para aulia min auliaillah itu ada yang meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku sakit sepanjang hidupku. Ada yang meminta itu, gitu ya. Saking karena dalam rasa sakit itu yang dia rasakan adalah ketika dia sabar terhadap rasa sakitnya maka mendapatkan kafaratul dzunub, ampunan dosa. Tuh. Ada lagi kalau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Mulai Syadiri kalau ketika sakit katanya dia malah lebih rajin ngajinya. Kalau sakit tuh ngaji tuh makin rajin. Karena dia menjadikan wasilah ngaji sebagai obat. Gitu. Oh, wasilah ngaji obatnya. Obat. Kita aja ngaji. Jujur ya. Jujur istirahat. Kita kan punya alat masing-masing supaya kalau sehat. Oh, ini dia. Adanya rajin gitu. Wa fil khabari dalam sebuah khabar ya, awil athar atau athar, khabar atau athar ya. Khabar sahabah. Annal iman dikatakan bahwasanya keimanan syatron terbagi dua. Jadi iman itu terbagi dua bagian. Ahaduhuma as-sabru wa tsani asy-syukru. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Fayahtajul mu'min hajatan syadidatan. Maka seorang mukmin sangat membutuhkan ila sabri kepada kesabaran inda wurudil balaya. Ketika datangnya musibah, cobaan. Minasyada'id wal masaib, baik itu daripada perkara-perkara yang berat ya, wal masaib dan musibah-musibah, wal faqat dan kekurangan-kekurangan, wal adiyat dan penyakit-penyakit. Dengan cara apa? Bi alla yadza'a, dengan cara tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Idza nazala bihi syai'un minha, ketika datang kepadanya salah satu di antaranya. Kalau datang musibah, baik itu penyakit, baik itu kekurangan, baik itu apa saja, ya, tidak mengeluh, itu adalah bentuk daripada salah satu bentuk daripada sabar. Bal wayat ma'innu wa yatawakkar, akan tetapi dia akan tenang, ya, yatmain dan yatawakkar sama, tenang, santai aja gitu. Datang musibah ya tenang, nggak panik pasti gitu ya, nggak berkeluh kesah. Ini baru kena ketiban kunci doang udah dosa apa gue semalam. Gitu ya. Gitu. Wala yudayyiku wala yatadajjar kata. Dan tidak merasa sempit dan juga tidak merasa lelah. Oh begini amat ya hidup ya. Kayak nggak pernah merasakan nikmat ini hidup. Nah ini juga salah nih ya. Namanya tidak bersyukur. Tapi memang salah satu karakteristik manusia itu kan idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau kalau dikasih sifat enak susah, idza massahu syarru jazua, berkeluh kesah. Siapa aja curhat. Ya, wa idza massahu khairu manua, ketika dapat nikmat, waduh hilang. Ya, diminta aja. Oh, enak aja lo. Kan? Nah, ini itu karakter manusia sebetulnya. Dasar manusia itu, makanya al-bukhlu itu adalah menjadi sifat karakter manusia. Kalau lagi susah sama semua orang kudu tahu, tapi begitu dapat nikmat, wa idza massal khairu manua, ya umpedah. Itu manusia. Tuh wala yashku ilal khalqi, ya. Wala yashku ilal khalqi, dan tidak berkeluh kesah kepada makhluk. Tuh, enggak curhat mulu. Ya kayaknya kalau curhat mulu kan berarti dia minta dibelas kasihanin gitu. Ya. Curhat mulu. Bal yarji'u ilallahi, akan tetapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bi khusyu'ihi, dengan kekhusyuannya, wa khudu'ihi dan tunduknya, wa du'aihi dan doanya, wa tadarru'ihi dan tunduknya, patuhnya, wa yuhsinu dzan bi rabbih, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu yaqinan, dan tahu secara yakin, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yamzil bihi dzalikal bala, tidak menurunkan kepada ia cobaan tersebut, illa walahu fihi khairun katsir, kecuali di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak buat dirinya. Tuh. Apa itu kebaikan yang banyak itu? Min raf'id darajat. Yang pertama adalah diangkatnya derajat.
Jadi tidaklah Allah menurunkan satu musibah, satu ujian, satu cobaan kepada seseorang kecuali di situ terdapat kebaikan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dan itu sangat banyak. Mana di antaranya? Tadi raf'id darajat, akan diangkat derajat. Wa ziyadatil hasanat, akan ditambahkan kebaikan-kebaikannya. Tuh. Wa takfirus sayyi'at, akan ditebuskan dosa-dosanya. Kama waradat bidzalikal akhbaru syahiratul katsiratu, sebagaimana dalam hal itu terdapat khabar, terdapat dalil-dalil hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur dan sangat banyak. Tuh. Tapi intinya harus sabar. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, intinya sabar. Dan sabar itu tadi pertama tandanya tidak berkeluh kesah atas cobaan yang datang kepada kita. Kemudian tetap tenang menghadapinya, tidak merasa sempit, tidak merasa lelah. Kemudian wala yashku ilal khalqi. Nah, ini yang penting nih. Karena ini yang paling sering kita lakukan adalah yashku ilal khalqi. Curhat ke sana kemari. Ya. Tidak berkeluh kesah kepada makhluk. Tuh. Yang keempat, harus tetap yahsinudzon billah. Harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting juga adalah tetap atau mengetahui secara yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sebuah cobaan atau musibah kecuali Allah menyertakan segala kebaikan di situ. Ya, sehingga inilah yang disebut dengan sabar. Kalau ngomong gue mah sabar, tapi sama semua orang ngomong mulu. Ya kan? Gue mah sabar ini sabar masya Allah. Tapi sama orang semua sekampung tahu. Berarti di situ sabar yang emang sabar itu kan emang enak banget, gampang diucapin ya, misalnya juga. Yang sabar ya. Tapi prakteknya paling sulit. Saja, wallahu a'lam bishawab. Sehat aja ngeluh mulu. Sabar dong, itu udah bacok tadi itu.